Dari CNBC Indonesia memaparkan bahwa kelompok Hizbullah Lebanon telah memperingatkan bahwa mereka sepenuhnya siap berperang melawan Israel. Keputusan diambil setelah para pejuangnya saling baku tembak selama berhari-hari dengan tentara Israel di perbatasan mereka. Kedua belah pihak saling baku tembak dan tembakan roket melintasi perbatasan mereka sejak faksi bersenjata Palestina Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober dan menewaskan sekitar 1.400 orang. Ketika kekerasan meningkat, para pengamat khawatir Hizbullah akan membuka front baru melawan Israel atas perintah para pemimpinnya dan pendukung mereka dari Iran. Para analis menyebut skenario tersebut mungkin mengurangi tekanan terhadap Hamas dan warga sipil yang terkepung di Gaza, namun hal ini akan berdampak buruk bagi Lebanon dan merugikan Israel. Berikut fakta-fakta tentang kemampuan militer Hizbullah, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Hizbullah pernah melawan Israel. Pada Juli tahun 2006, Hizbullah menangkap dua pejuang Israel di perbatasannya yang memicu respons militer besar-besaran dari Israel. Perang tersebut berlangsung selama 34 hari dan mengakibatkan kematian lebih dari 1.100 warga Lebanon dan 165 warga Israel. Tidak ada yang secara meyakinkan memenangkan perang, namun warga sipil Lebanon jelas-jelas kalah. Menurut Komite Palang Merah Internasional, Israel menghancurkan atau merusak sekitar 30.000 rumah, 109 jembatan, dan 78 fasilitas medis. Nicholas Blanford, pakar Hizbullah di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir di Washington DC, mengatakan kelompok itu memiliki 3.000 hingga 5.000 pesawat tempur dan rudal jarak pendek untuk menyerang Israel. Namun selama 17 tahun terakhir, Hizbullah telah meningkatkan kemampuan militernya secara signifikan. Saya pikir Hizbullah saat ini memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan terbesar pada Israel sejak negara Yahudi didirikan pada tahun 1948, kata Blanford. Kekuatan Hizbullah saat ini. Blanford memperkirakan Hizbullah memiliki setidaknya 60.000 pejuang, termasuk pejuang penuh waktu dan cadangan. Kelompok ini juga meningkatkan persediaan rudalnya dari 14.000 pada tahun 2006 menjadi sekitar 150.000 sekarang. Sebagian besar merupakan rudal jarak pendek. Hizbullah juga memiliki rudal berpemandu presisi buatan Iran yang memiliki jangkauan 300 km 186 mil. Blanford menambahkan bahwa unit pasukan khusus Hizbullah dilatih untuk menyusup ke Israel jika terjadi perang. Mungkin tidak mengherankan jika para pejabat Israel selama beberapa tahun terakhir menganggap Hizbullah sebagai ancaman utama mereka, katanya. Randa Slim, Direktur Program Konflik dan Resolusi di Institut Timur Tengah, juga mengatakan bahwa perang Suriah, di mana Hizbullah melakukan intervensi di pihak Presiden Bashar al-Assad, memungkinkan kelompok tersebut meningkatkan kemampuan tempurnya. Di Suriah, yang merupakan perang berkepanjangan, mereka memperoleh keterampilan baru dalam hal peperangan perkotaan dan intelijen. Sistem intelijen mereka meningkat pesat, katanya. Peluang terjadinya perang Hizbullah dan Israel. Meskipun kekerasan terbatas di perbatasan antara Israel dan Hizbullah bukanlah hal yang aneh, Slim dari Middle East Institute percaya bahwa ada risiko lebih besar terjadinya eskalasi besar-besaran saat ini. Dia mengatakan Hizbullah dan Iran mungkin memutuskan untuk membuka front kedua melawan Israel tergantung pada tingkat kekejaman yang dilakukan di Gaza. Jika Hamas ingin dibasmi, Hizbullah bisa ikut terlibat. Iran telah mengumpulkan sejumlah pemain untuk membentuk poros perlawanan, yang sekarang menjadi mesin yang kohesif, kata Slim. Hizbullah telah membicarakan gagasan ini, menyebutnya sebagai penyatuan front, yang mirip dengan pasal 5 NATO, serangan terhadap satu pihak berarti serangan terhadap semua pihak. Saya rasa hal ini tidak terjadi di masa lalu. Terlepas dari risikonya, Blanford yakin Iran dan Hizbullah akan menahan diri. Dia menjelaskan bahwa Hizbullah berfungsi sebagai pencegah utama terhadap kemungkinan rencana Israel dan AS untuk menyerang Iran. Jika terjadi perang di Lebanon, maka Hizbullah akan terpukul dan Iran akan kehilangan alat pencegahan utama, kata Blanford. Namun, dia tidak menutup kemungkinan terjadinya perang. Dia mengatakan Iran masih bisa mengaktifkan proksinya terhadap Israel jika Iran menganggap sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang Israel. Bisakah Hizbullah mengalahkan Israel? Slim menyebut Hizbullah mempunyai kapasitas untuk menimbulkan dampak buruk pada Israel namun masih akan kalah melawan negara tersebut. Dia percaya bahwa kelompok tersebut dapat mempertahankan serangan terhadap Israel yang menghancurkan infrastruktur penting negara tersebut seperti Bandara Ben Gurion dan jaringan listrik utama. Namun pada akhirnya, Israel dapat menghancurkan sebagian besar wilayah Lebanon. Di Suriah, perangnya berbeda. Hizbullah berperang melawan berbagai milisi, yang didanai oleh beberapa pemerintah Arab, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mesin perkasa yaitu militer Israel, kata Slim. Dalam konflik yang lebih luas,
Israel kemungkinan akan menerapkan doktrin Dahiyah yang diambil dari nama lingkungan sipil dan basis Hizbullah di Beirut Selatan yang mengharuskan penggunaan kekuatan tidak proporsional yang menargetkan infrastruktur sipil dan militer. Dari CNBC Indonesia, Kopi Jowo merangkum.